Ya, dan hari ini telah bergabung bersama kami co-founder dari Peluang, Claudia Kolonas dan juga Chelsea Islan selaku brand ambassador dari Peluang. Ini banyak banget ya berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Peluang begitu untuk me-reach out para generasi muda untuk lebih melek investasi lagi. Tapi kalau kita lihat kondisinya Mbak Claudia, kira-kira tantangannya nih ya untuk meningkatkan inklusi finansial dan juga literasi finansial seperti apa sih? Jadi tantangan pasti ada ya, Mbak. Nomor satu adalah yang tadi juga saya sudah sempat singgung, sebenarnya edukasi yang ada di sekolahan ini sebenarnya belum melingkupi secara luas khususnya untuk financial. Jadi kami selalu harus menyesuaikan diri dan di peluang yang nomor satu adalah bagaimana kami selalu siap untuk perkembangan yang cepat. Jadi kalau kita lihat contohnya gitu ya di dunia aset kripto, perubahan dan perkembangan itu bahkan bisa setiap bulan tuh ada hal yang baru gitu kan. Jadi bagaimana kami bisa terus membekali diri sendiri dan juga bekerja sama dengan beberapa media dan mungkin contoh seperti sekolahan dan lain-lain untuk terus membekali silabus yang ada sehingga selalu on point dan on trend dan juga semua informasi yang kami sharing maupun dengan influencer kami ataupun dengan mitra-mitra kami itu selalu accurate ya, accurate and on point gitu pada waktunya. Kalau dari Chelsea sendiri nih ya sebagai anak muda tentunya kan pasti pengen udah banyak ya goals in the future terkait dengan kebebasan finansial sendiri. Nah, investasi mungkin bisa menjadi salah satu kuncinya. Menurut Chelsea sendiri, seberapa penting sih generasi muda Indonesia memiliki investasi yang bertumbuh setiap tahunnya? Menurut aku sangat penting, karena dengan bertumbuhnya nilai investasi yang dimiliki, maka investor tersebut bisa semakin mengamankan finansial di masa mendatang mereka, sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap tahun terjadi yang namanya inflasi, di mana nilai uang 5.000 tahun 2005 bisa beli semangkuk bakso. Saat ini untuk membeli semangkuk bakso bisa di angka Rp10.000 sampai Rp15.000. Nah, untuk mengamankan nilai dari tersebut, itu biasanya disebut dengan hedging. Diperlukan investasi agar nilai uang yang kita miliki tidak tergerus seiring berjalannya waktu. Jika hanya memanfaatkan gaji, penghasilan tanpa diinvestasikan, sama saja kita akan membiarkan uang kita tergerus nilainya. Dan investasi itu bisa kemana saja, disesuaikan kembali pada profil risiko masing-masing. Dengan begitu banyak yang sudah dilakukan oleh Peluang, mungkin perlu di-remind lagi ya kepada masyarakat, kepada generasi muda khususnya, seperti apa sih pentingnya untuk melakukan investasi. Nah, ini kira-kira seperti apa menurut Peluang sendiri? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk investasi itu sangat penting ya. Jadi kalau kita lihat dari riset yang ada, contohnya riset yang saat ini ada di Harvard dan lain-lain, kita lihat bahwa kesenjangan ekonomi, wealth gap itu is number one cause by the lack of access to investments ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita lihat contohnya dengan bursa Amerika ataupun bursa di Indonesia, kebanyakan kepemilikan dari aset investasi itu dimiliki oleh top 1% yang terkaya di dunia gitu. Jadi itu adalah salah satu indikasi di mana kalau misalnya investasi itu tidak accessible to most people gitu kan, kita akan melihat bahwa kesenjangan ekonomi itu akan memburuk di medium and long term-nya gitu. Jadi kami selalu mengingatkan bahwa lebih baik tuh mulai dari dari umur yang muda ya, karena kalau kita lihat, kalau misalnya kita percaya dengan konsep bunga berbunga atau compound interest, berarti itu kita bisa melihat bahwa fenomena kekayaan itu biasanya tuh dimulai pada umur yang lebih muda gitu kan. Jadi yang kami harapkan adalah kalau misalnya teman-teman bisa sudah mulai investasi di umur yang muda, jadi nanti juga pun kekayaan akan lebih gampang digarap pada umur yang sudah lebih tua atau retirement age. Oke, berarti semakin muda semakin baik, lebih awal lebih baik ya untuk melakukan investasi. Nah, tapi kadang-kadang ya Mbak Claudia kalau kita lihat kondisinya kebanyakan mungkin dari para generasi muda ini masih takut-takut nih untuk melakukan investasi karena takut malah justru mengalami kerugian atau justru misalnya ada penipuan juga. Nah, kira-kira seperti apa nih pandangan dari Peluang sendiri untuk menghadapi ketakutan-ketakutan dari para
pelaku pasar generasi muda khususnya begitu agar lebih berani lagi nih untuk berinvestasi? Ya, sebenarnya memang benar, Mbak. Kita sebenarnya harus paham mengenai resiko dengan produk yang kita investasikan ya. Jadi what's really important adalah do your own research ya, yaitu kami harus membekali diri sendiri dengan financial education yang saat ini memang sudah disediakan mungkin dari wadah online atau maupun buku dan lain-lain. Dan setelah kami melakukan do our own research, kami juga harus mengingat bahwa semua investasi, meskipun yang sesimpel produk seperti reksadana pun itu memiliki resiko. Jadi kami juga harus memahami sebenarnya resikonya itu apa sih? Apakah itu counterparty risk, apa itu market risk, dan lain-lain gitu. Setelah kami sudah memahami resiko, barulah kami bisa memetakan strategi diversifikasi portofolio. Karena diversifikasi itu penting ya, jadi janganlah put all your eggs in one basket gitu kan. Jadi kita juga harus berani bisa melakukan investasi ke beberapa kelas aset seperti itu sih. Itu yang mungkin yang paling penting. Nah, terus yang nomor 2 mungkin kita bisa menggunakan untuk bagi teman-teman yang masih pemula berinvestasi ya, bisa menggunakan konsep-konsep seperti dollar cost averaging, di mana investasi itu dilakukan secara menyicil per bulan dan bukan secara sekaligus gitu. Karena kalau misalnya kita melakukan investasi secara sekaligus besar, tentunya akan ada resiko timing risk itu yang sangat besar, khususnya untuk mungkin investor yang masih baru belajar seperti itu. Dan yang ketiga adalah selalu melakukan pengecekan atas platform yang ada gitu. Apakah ada lisensi yang sudah digarap dan mungkin bisa melakukan pengecekan. Saya juga bagian dari Aftek dan kami selalu mengingatkan untuk selalu melakukan pengecekan pada situs namanya fintech.id. Apakah platform itu memang sudah berizin resmi di OJK atau maupun di Bapepti. Itu sih mungkin dari saya tips-tips sedikit atas bagaimana untuk mengatasi resiko ya dan menghindarkan ketakutan yang ada dari masyarakat. Nah, tadi Mbak Claudia sudah menjelaskan ya cara-cara kita untuk menghindari ketakutan dalam investasi ini dengan salah satunya adalah belajar. Pelajari resikonya, pelajari aset investasinya. Kalau dari Chelsea sendiri kira-kira gimana nih langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh para investor muda untuk menghilangkan ketakutan akan investasi seperti apa? Aku setuju banget dengan pernyataan Mbak Claudia. Aku juga percaya dengan istilah proses untuk mencapai kebebasan secara finansial itu tidak harus tergesa-gesa. Justru aku menghimbau ke orang-orang untuk berpikir secara skeptis dalam memilih investasi agar tidak tertipu. Sebagai perempuan, aku ingin mengajak para perempuan di Indonesia untuk tidak takut untuk mulai belajar investasi dan take action dalam melakukan investasi. Mulai bisa dari yang kecil-kecil nih, seperti yang tadi Rp10.000 saja di aplikasi Peluang sudah bisa beli emas atau aset investasi lainnya. Nanti jika sudah mulai berani, baru bisa melakukan disiplin dalam hal menabung. Intinya mulainya memang terkesan menakutkan ya. Namun kalau sudah dijalanin, bisa terkesan tidak menakutkan. Asal jangan sampai FOMO. Jadi ikut-ikutan aja apa kata orang, beli aset investasi yang bisa melipat gandakan dalam waktu yang singkat. Jadi untuk kita semua harus dipastikan sekali lagi, jadilah orang yang skeptis supaya jiwa dan batin bisa lebih nyaman dan tentram. Jangan FOMO tadi ya menjadi kunci dari Chelsea gitu kan. Nah, tapi ini menarik Chelsea kalau kita ngomongin soal FOMO karena kebanyakan nih ya biasanya masyarakat itu kan justru FOMO ketika dipromokan oleh seorang influencer atau misal public figure gitu kan. Nah, tapi Chelsea sendiri nih ya sebagai seorang public figure kira-kira cara yang Chelsea bisa lakukan untuk memberikan literasi finansial yang baik kepada masyarakat nih ya agar tidak terjerat dalam investasi bodong misalnya atau investasi palsu ini kira-kira seperti apa sih? Aku pribadi bersama dengan Peluang membuat konten finansial yang diharapkan dapat mengedukasi pengikut aku di sosial media gitu. Jadi contohnya aku sempat membahas mengenai reksadana, Udaru dan Udari di Instagram Story serta Nasdaq 100 di Instagram feed aku. Jadi secara simpel sehingga diharapkan dapat memudah dicerna oleh masyarakat. Tentunya sebelum akhirnya aku sharing konten, pasti aku melakukan due diligence dulu bahwa produk-produk yang ada di aplikasi Peluang sudah aman dan terregulasi.
Dan dari speaking platform seperti acara inilah, aku juga bisa sharing agar masyarakat tidak tertipu dengan tipu muslihat para public figure maupun influencer. Karena sebenarnya apa yang dibagikan di sosial media itu belum tentu 100% benar atau 100% kehidupan kami gitu. Jadi pasti mayoritas orang hanya membagikan sebagian dari kehidupan nyata di sosial media. Sebagai masyarakat yang bijak, sudah sepatutnya jika kita mendapatkan informasi, perlu dikurasi terlebih dahulu kebenarannya dan dicerna hanya bagian yang benar. Disinilah peran aku sebagai brand ambassador Peluang juga turut serta menggaungkan literasi finansial dimanapun aku berada. Oke, ini pertanyaan terakhir ya untuk Mbak Claudia. Kalau kita lihat tren pertumbuhan layanan digital saat ini kan cukup menjanjikan ya untuk potensi pendanaan yang berkelanjutan. Nah, menurut Anda seperti apa sih sebetulnya prospek bisnis di bidang ini? Ya, tren pertumbuhan layanan digital ini memang sangat menjanjikan dan terutama kami lihat bukan hanya di financial technology saja, tapi terutama di wealth tech ya. Produk investasi fintech yang untuk fokus di wealth tech ini memang saat ini sudah berkembang pesat dan banyak sekali ya interest from offshore funds untuk melakukan investasi khususnya di Indonesia. Kalau kita lihat untuk peluang itu sebenarnya kami sangat beruntung karena memang kami sudah mendapatkan product market fit di usia yang lumayan muda untuk startup dan itu bisa dibuktikan dengan payback period kami itu sangat cepat. Jadi maksudnya itu apa? Berarti dengan investasi kami di bidang marketing gitu ya, kami juga bisa melihat bahwa ini bukan bisnis yang istilahnya membakar-bakar duit gitu ya, tapi sebenarnya kami bisa mendapatkan return on investment yang lumayan cepat. Nah itu sih menjadi peluang untuk kami bisa attract investor maupun asing dan juga investor lokal gitu ya, untuk bisa invest in our company yang memiliki sustainable business model gitu. Karena kita lihat juga banyak sekali perusahaan teknologi yang tidak memiliki sustainable business model yang bisa achieve profitability in a short period of time gitu kan ya. Dan kita lihat tuh sebenarnya peluang itu adalah aplikasi yang sebenarnya bisa memenuhi hal tersebut. Oke, nah kalau misalnya berdasarkan dari pengalaman Chelsea, kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan dari platform Peluang jika kita bandingkan dengan platform-platform lainnya? Apa yang membuat Peluang ini membuat investasi Chelsea menjadi lebih aman dan juga nyaman? Kalau menurut aku pribadi, saat ini kita mulai melihat ada tren super apps yang bisa menghadirkan segalanya dalam satu aplikasi. Mungkin kalau di negara-negara berkembang sudah mulai hadir, dan inilah yang kurang lebih dilakukan oleh Peluang dengan baik. Perbedaan terbesar adalah terkait perilaku pengguna, terutama yang berkaitan dengan investor pertama. Saat kamu membicarakan negara seperti Amerika Serikat atau negara maju lainnya, banyak masyarakat individual yang sudah memiliki akun bank sebagai penggunaan utama mereka. Dan wealth tech adalah tambahan kegunaan dari bank. Namun kalau di Indonesia, kita melihat hal ini yang berbeda, di mana masyarakat di Indonesia sebenarnya lebih sering menggunakan aplikasi wealth tech dibandingkan dengan perbankan dan e-wallet. Dan tren ini merupakan hal yang cukup fenomenal dan unik. Di Peluang berawal dari menghadirkan emas yang memang mayoritas masyarakat Indonesia investasi emas dibandingkan aset lainnya, dan Peluang berhasil untuk memigrasi para penggunanya dari emas ke aset yang lebih fluktuatif seperti aset kripto, indeks saham AS, reksadana hingga saham ASCFD. Dan menurut aku cross-sell model seperti ini bisa dikatakan berhasil dilakukan di Indonesia. Dan inilah yang menjadikan keunikan atau diferensiasi dari aplikasi Peluang. Oke, menarik sekali diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Mbak Claudia dan juga Chelsea telah bergabung bersama kami dalam Profit CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya, dan demikian pembicaraan kita bersama dengan Claudia Colonel selaku co-founder dari Peluang dan juga Chelsea Islan selaku brand ambassador dari Peluang. CNBC Indonesia, Beyond Business.